Anda kembali bersama kami dalam segmen khusus Energy Corner dan pemirsa kita akan lanjutkan diskusi bersama dengan Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Bapak Ahmad Yani. Pak Yani, kita lanjutkan kembali diskusi kita tadi dengan target-target yang Anda sampaikan begitu ya, dengan strategi-strategi untuk peningkatan kapasitas di tiap-tiap wilayahnya begitu ya. Mungkin kita ketahui juga pasti ada beberapa tantangan yang saat ini juga tengah dihadapi begitu. Nah, mungkin seperti apa dielaborasi lagi lebih jauh begitu Pak berkaitan dengan tantangan dan strategi dalam menghadapi tantangan-tantangan operasi dan juga perusahaan begitu. Iya, ya ringkasnya begini ya. Jadi Indonesia itu kan memiliki potensi panas bumi yang sangat besar ya. Ya, namun saat ini kan baru lebih kurang sekitar 2,7 sampai 20,8 gigawatt yang baru terutilisasi lah. Listrik ya, itu sekitar 12%. Ya, artinya ini kan sebenarnya terbuka peluang yang sangat besar nih ya untuk 24 gigawatt tadi kan itu. Nah ini ya memang tantangan terbesar dari pengembangan bisnis geothermal itu kan di sisi eksplorasi itu. Biasanya butuh investasi yang sangat besar di muka ya, kemudian juga terkait dengan ketidakpastiannya tinggi ya. Nah, serta ya bagaimana ini kita tantangan itu memastikan proyek ini bisa visible secara keekonomian. Ini itu yang tantangan yang kita hadapi ya. Nah, kemudian untuk itu menyikapi strategi tersebut ya dalam untuk ke depan ya ya kita fokus nih kepada yang sudah jelas-jelas nih yang sudah ada PPA-nya, ya kan risikonya sudah tinggi ya. Ini kita akan fokus ke situ untuk menjalankan proyek-proyek yang sudah jelas lah gitu ya. Nah, di samping ini kita juga harus memperkuat dari sisi subsurface analisis yang berbasis data dan risiko ya, memperkuat mempercepat mungkin dari aspek perizinan ya, sosial masyarakat ya. Ya, tentunya kita akan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengembangan bisnis geothermal yang berkelanjutan itu sih. Oke, baik. Tadi Anda menyampaikan tadi visible secara keekonomian dan kita ketahui ini juga sebetulnya salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri energi baru terbarukan begitu. Nah, ini seperti apa mungkin strategi secara detail ya Pak ya tadi untuk menjawab tantangan dari sisi visibility harga ya untuk energi dari baru terbarukan dari panas bumi ini sendiri Pak Yani begitu. Seperti apa mungkin strategi-strategi, apakah artinya di satu sisi dari operasionalnya sendiri begitu yang dilakukan dengan efisien dan lain sebagainya begitu, seperti apa sebetulnya? Ya, kalau strategi besarnya tadi seperti yang saya sampaikan ada 3 strategik itu rangkuman upaya kita dari rumusan PGE bagaimana untuk meningkatkan keekonomian project geothermal ini kan. Jadi ya geothermal resource based business, kemudian kita juga punya aset existing yang sudah beroperasi. Nah, ini salah satu kekuatan kita nih untuk bisa akselerasi. Nah, sudah menjadi modal utama kita. Jadi 727 megawatt ini sebagai modal utama kita dan kita harus jaga ini itu dengan baik. Nah, kemudian untuk growth story kita ya kita terbuka nih. Tadi salah satu strategi yang cepat ya kita dari potensi yang ada, kita yang punya 3 gigawatt. Nah, ini milestone harus jelas yang 2 tahun ke depan untuk 1 gigawatt ini kita lihat potensi-potensi yang sudah ada PPA-nya yang jelas, kemudian brownfield kita kan resikonya lebih rendah dibandingkan kita ngembangin greenfield. Nah, itu kita percepat, pengembangannya seperti itu. Nah, dan tadi yang ketiga yang new stream revenue. Jadi mengoptimalkan utilisasi value chain dari turunan bisnis geothermal itu sehingga ini nanti juga akan meleverage keekonomian. Ya di samping kita tahu lah tadi kan Capex segala macam bagaimana kita optimalkan penurunan Capex, risiko, dan tentunya peranan pemerintah juga sangat penting ya dalam mendukung memberikan kebijakan-kebijakan misalkan insentif dan segala macam. Nah, itu semuanya harus saling berkolaborasi lah satu sama lain sehingga kita bisa dapatkan nilai keekonomian pengembangan proyek geothermal itu sesuai dengan ekspektasi pengembang. Oke. Tapi untuk revenue dari non-stream revenue ini sendiri dari pendapatan lain begitu ya di luar on-stream, on-grid begitu ya. Jadi seberapa besar sih Pak kontribusinya sebetulnya terhadap revenue dari perusahaan? Ya, untuk PGE saat ini tahun ini kita sudah harus ada bentuk seberapapun besarnya ya new stream revenue yang kita hasilkan. Seperti tahun lalu kita sudah masukkan KBLI untuk flow to max ya, mungkin kalau dengar flow to max ya salah satu inovasi dari perwira PGE ya dalam mengembangkan teknologi dan ini bisa menjadi suatu komersial ke depannya ya. Dan ini tahun ini harus sudah bisa menghasilkan revenue seberapapun besarnya. Ya, mungkin tidak
seperti bisnis konvensionalnya kan, mungkin jauh banget gitu bertahap, ya. Bertahap. Gitu ya. Nah, mungkin target kita dalam 5 tahun ke depan bisa menutupi biaya operasional suatu area. Oke, itu berarti itu kan bisa sangat besar loh, besar Pak. sekali kan itu. Itu mimpi kita ke depan itu dan jalannya ada menuju ke situ. Nah, kemudian laboratorium yang kita tahun ini juga sudah membuka jasa laboratorium terkait dengan bisnis geothermal ya. Nah, yang semula laboratorium ini cost center ya untuk support kegiatan kita, ini dia bisa menjadi revenue, menjadi profit center ya, atau mandiri sendiri gitu. Nah, ini kan jadi ada efisiensi di kita. Nah, dan juga tahun ini yang untuk ini juga kita ada suatu game changers ya, green hydrogen ya, yang tahun lalu kita sudah kick off groundbreaking projectnya. Nah, insya Allah di November tahun 2026 ini kita udah bisa produksi 100 kg, ya, 100 kg. Ini pilot project ya, bagaimana upaya kita Pertamina berkolaborasi secara luas dengan berbagai pihak membangun ekosistem green hydrogen ya. Ini kita green hydrogen ya, kita kerjasama dengan Toyota ya. Jadi 100 kg yang kita hasilkan nanti ini akan dipakai oleh Toyota untuk mobility ya, sekitar 5%. Kemudian 90% ke atasnya nanti akan digunakan oleh internal Pertamina, itu Pertamina Energy Terminal Tanjung Sekong gitu ya, untuk berupa fuel cell itu. Nah, ini tahun ini insya Allah kita akan coba bikin satu lagi KBLI untuk usaha sewa fuel cell misalnya. Jadi ini upaya kita bagaimana untuk leverage keekonomian bisnis geothermal dengan value chain bisnis geothermal. Iya, tadi ternyata cukup besar begitu ya. Nah, salah satu proyek yang cukup menarik juga Pak menjadi perhatian ini disampaikan adalah pengembangan mungkin untuk green data center begitu ya. Nah, ini seperti apa detailnya begitu Pak Yani? Ya, green data center ya part of kita key milestone kita juga saat ini sedang studi dengan berbagai pihak ya. Ke depan ini ya juga menjadi peluang ya. Jadi salah satu peluang untuk kita intinya bagaimana mengeksplorasi energi geothermal, bukan data center, tapi sebenarnya kan part of bisnis ini bagaimana juga peluang untuk mengembangkan potensi bisnis geothermal yang kita miliki. Sebagai sumber energi untuk data center begitu energinya green dari data center, kita punya energi ini mau dimanfaatkan apa saja gitu kan. Mau green data center, mau apapun lah, atau Wilus ada green economy atau apa yang butuh geothermal yang direct, kita siap untuk support. Oke, nah tadi dengan berbagai project dan juga dengan berbagai vision ya yang Anda miliki Pak Yani, begitu ya, strategi pendanaannya sendiri akan seperti apa Pak? Ya, kita melanjutkan seperti yang kita lakukan selama ini ya, pendanaan baik berupa equity ataupun kita sharing dengan berbagai pihak ya, terbuka untuk kolaborasi lah. Ya, baik dari sisi pendanaan. So far kita tidak ada masalah terkait dengan masalah pendanaan. Tapi kita yang menjadi fokus kita saat ini adalah bagaimana memperlihatkan adanya pertumbuhan ya, growth ya, dari bisnis kita itu. Oke, baik. Nah, tadi kan sempat disampaikan ya berkaitan dengan flow to max, kemudian potensinya begitu ya, target-target revenue yang ingin dicapai begitu dari inovasi-inovasi ini. Ada juga inovasi lainnya Pak seperti G-Bionic, kemudian juga pilot project green hydrogen juga begitu Pak. Ini mungkin bisa dijelaskan lagi lebih lanjut seperti apa? Ya, G-Bionic itu adalah bagian dari upaya penguatan internal kita ya terkait dengan digital transformation. Berbasis data sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan yang cepat ya, dan tepat ya. Nah ini dan efisien. Nah ini itu G-Bionic dan ini sedang jalan dan kita kawal value trackingnya dan ini luar biasa dalam 2 tahun kita jalankan itu sudah memperlihatkan ada value tracking ya, sumbangsi dari program ini untuk pencapaian kinerja kita di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2024-2025 kita lihat ada dan ini kita jaga kawal value tracking ini supaya bisa lebih meningkat lagi gitu ya. Nah, kemudian yang green hydrogen seperti yang saya singgung tadi ya. Nah, kita pilot project untuk bagaimana green hydrogen dari geothermal ya. Dari geothermal. Nah, terus kita upaya lebih luas membangun ekosistem green hydrogen di Indonesia gitu ya. Nah, ini kan yang semuanya kan yang paling penting itu bagaimana membangun ekosistemnya. Karena ini hal yang baru gitu ya. Seperti dulu kita kan lihat mobil EV segala macam kan hal yang baru tapi jalan seperti ini. Nah, dan ini sama halnya dengan green hydrogen lah ke depan ya. Baik dari sisi mobility maupun fuel cell tadi kan. Ini, kita melihat ada peluang di situ. Nah, ini yang kita coba kejar ya. Nah, karena pasarnya di tahun 2030 itu
hidrogen itu sangat tinggi sekali di Ya, dunia. Gitu. ya. Nah inilah kita jangan sampai ketinggalan. Ya, ya. Nah kita Pertamina ya berani melakukan pilot project. Gitu. Ya. Ya, di samping kita punya kekuatan internal kita ya dari end-to-end bisnisnya ini kita bisa lakukan secara sendiri gitu. Ya, seperti produsennya katakan dari geothermal, green hydrogen, kemudian delivery untuk pemasaran atau deliverynya kita menggunakan usaha kita seperti saat ini kita dengan El Nusa Petrofin. Ya. Nah kemudian utilisasinya apa ya? Kita bisa menggunakan seperti energi terminal Tanjung Sekong atau kilang-kilang Pertamina. Nah tapi juga kita terbuka untuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti yang kita lakukan Toyota tadi sama-sama membangun ekosistem. Nah, bahkan kalau di Jepang itu kan mereka sudah melakukan pilot project yang lebih masif lagi untuk transportasi itu misalnya. Mereka transportasi membuat kapal untuk transportasi hidrogen itu sudah jalan dari uji coba mereka dari Jepang ke Australia sampai ke Dubai. Nah itu kalau kita lihat jalurnya itu melewati kita itu. Nah ini saat ke depan ya menjadi opportunity. Karena potensinya dimiliki begitu ya oleh tadi PGE begitu ya Pak ya. Jadi balik lagi tadi sekali lagi sebetulnya banyak yang bisa dikembangkan oleh PGE ke depannya dan tadi juga sudah tergambarkan dengan jelas ya visi-visi target-target yang dicapai oleh PGE dan seperti apa tadi strategi-strategi begitu dari perusahaan. Nah terakhir Pak Yani ya untuk meyakinkan mungkin dan juga menegaskan komitmen ya dari PGE untuk bekerja sama tentunya dengan para investor ya sebagai perusahaan publik begitu ya di bursa saham kita, kemudian juga di satu sisi mungkin kolaborasi-kolaborasi yang ingin lebih ditekankan lagi oleh PGE baik dengan pemangku kepentingan, kemudian masyarakat setempat dan juga lain sebagainya seperti apa Pak Yani? Ya, kita mengajak ya bahwasanya energi bersih ini kan adalah warisan ya untuk generasi mendatang ya. Panas bumi memiliki peluang besar sebagai energi bersih menunjang secara jangka panjang ya. Apalagi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk itu. Nah, kita untuk melanjutkan kepemimpinan di PGE ya, saya berkomitmen bagaimana memperkuat peran panas bumi ini betul-betul menjadi tulang punggung untuk transisi energi nasional ya untuk Indonesia ya dengan strategi yang terukur tentunya ya dengan kepastian pasar yang jelas ya kemudian dan inovasi-inovasi yang relevan ya. Ya PGE optimis lah dengan ini kita akan dapat terus tumbuh dan mengawal atau membawa Indonesia menjadi world geothermal leading producer. Oke, baik. Terima kasih diskusi yang sangat menarik pagi hari ini Pak Yani. Terima kasih sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia dan sekali lagi selamat Bapak atas amanahnya. Sukses dan sehat selalu untuk Anda tentunya. Terima kasih.